Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 17 Juli 2022, hari Minggu biasa yang ke-16. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 10, ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara-saudari yang terkasih, kisah Maria dan Marta dalam warta Injil tadi adalah sesuatu yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Pelajaran apakah yang dapat kita timba dari peristiwa tersebut? Marta terikat dengan tradisi di mana setiap tamu harus dihormati dengan jalan dilayani sebagaimana mestinya. Ia menghormati Yesus sebagai seorang rabi. Maka ia menyibukkan diri dengan mempersiapkan segala sesuatunya dalam rangka menghormati orang besar yang berkenan berkunjung ke rumahnya. Marta tidak terlalu membutuhkan pengajaran dari Yesus. Rasanya hal itu tidak terlalu penting bagi dia. Saudara saya terkasih, lain halnya dengan saudaranya Maria. Ia tidak melihat Yesus sebagai tamu semata-mata. Ia membutuhkan pengajaran yang akan disampaikan Yesus kepadanya secara pribadi. Sebab Yesus telah datang ke rumahnya. Ia ingin mendapatkan pengajaran yang sangat berguna bagi hidupnya. Lagi pula, tradisi Yahudi membiasakan seorang rabi tidak mengajar perempuan. Perempuan diajar oleh suami atau orang tuanya. Sekarang ada kesempatan seorang rabi datang ke rumahnya dan bersedia untuk memberi pengajaran kepadanya. Ia tidak menyia-nyiakan waktu itu. Namun, menurut Marta, Maria tidak sopan dengan membiarkan dia sendirian repot di dalam persiapan melayani seorang tamu besar. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mencoba merenung dan memikirkan apa yang difirmankan Tuhan hari ini, kiranya tidak akan mudah untuk mengerti. Ingatlah, dalam hidup kita yang namanya mengasihi keduanya, baik Allah maupun sesama, tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Mengasihi sesama yang lebih nyata dan mudah terlihat, lebih mudah dilakukan. Namun, mengasihi Allah yang tidak terlihat sering luput dari perhatian kita. Nah, warta Injil minggu ini menunjukkan hal tersebut. Tuhan Yesus mengunjungi Marta dan Maria. Dan dari sikap mereka menerima Yesus, kita mengetahui bahwa yang memberi pelayanan maupun perhatian adalah sesuatu yang baik. Namun, Tuhan Yesus menunjukkan mana yang lebih utama. Saudara-saudara yang terkasih, tentang warta Injil ini, ada sejumlah orang berpandangan bahwa Marta telah melakukan kesalahan dengan kesibukannya melayani, mungkin termasuk menyiapkan makanan untuk Yesus, sang tamu agung. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah mengecam sikap Marta atau mengatakan bahwa yang dilakukannya tidak berarti. Tuhan Yesus hanya mau menunjukkan bahwa kesediaan untuk mendengarkan dirinya lebih baik
daripada menyusahkan diri untuk melayani Dia. Saudara saya yang terkasih, dalam kitab Kejadian bab atau pasal 18 ayat 1 sampai dengan 10 menceritakan kisah Bapak Abraham yang menerima kunjungan 3 malaikat Tuhan yang memberitahukan kepadanya bahwa Sarah istrinya akan mempunyai seorang anak laki-laki. Betapa lebih istimewanya lagi apa yang dialami oleh Marta dan Maria. Sebab yang datang kepada mereka bukan hanya malaikat, tetapi Tuhan sendiri. Maka layaklah jika sikap yang ditujukan kepadanya lebih istimewa. Jika pada kisah Abraham, ia menyuruh pembantunya untuk mempersiapkan makanan bagi sang tamu, pada kisah Injil, Marta sendirilah yang melayani sang tamu agung. Maka sesungguhnya yang dilakukan Marta adalah sesuatu yang sungguh baik. Saudara saya yang terkasih, sungguh menarik apa yang dikatakan Santo Agustinus. Haruskah kita berpikir bahwa celaan ditujukan kepada pelayanan Marta yang sibuk melayani tamunya dan yang bersukacita karena kedatangan sang tamu agung? Jika ini benar, biarlah orang berhenti melayani orang miskin. Atau dengan kata lain, biarlah mereka bersantai, hanya mengarahkan perhatian untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Tidak usah memperhatikan jika ada orang asing yang membutuhkan makanan. Biarlah karya belas kasih tidak dihiraukan, hanya pengetahuan saja yang ditumbuhkan. Tuhan kita tidak menyalahkan tindakan-tindakan Marta tersebut, tetapi membedakan antara tugas-tugas kewajiban itu. Sebab dikatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tidak berarti bahwa yang dilakukan Marta adalah buruk, tetapi yang dilakukan Maria lebih baik. Mengapa lebih baik? Sebab hal itu tidak akan diambil daripadanya. Beban urusan yang penting suatu saat akan diambil daripadamu. Sebab ketika kamu datang ke suatu negeri, kamu tidak akan menemukan seorang pun untuk diterima dengan keramah tamahan. Namun demi kebaikanmu, hal itu akan diambil darimu, supaya apa yang lebih baik dapat diberikan kepadamu. Kesulitan akan diambil darimu, dan istirahat akan diberikan kepadamu. Kamu masih ada di lautan, tetapi ia, Maria, sudah ada di pelabuhan. Sebab rasa manis kebenaran bersifat kekal. Di hidup di dunia ini, rasa tersebut bertambah, dan di kehidupan berikutnya, rasa manis tersebut akan menjadi sempurna dan tak akan diambil daripadamu. Itulah yang dikatakan Santo Agustinus. Saudara saya yang terkasih, dari pengajaran Santo Agustinus ini, kita mengetahui bahwa tindakan melayani sesama itu baik. Melayani tugas-tugas di gereja juga baik. Namun itu belum cukup jika kita belum menyediakan waktu untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Di mana kita mendengarkan Dia? Melalui permenungan sabdanya, saat kita berdoa dan membaca kitab suci. Namun juga secara khusus saat menerima Dia dalam Ekaristi Kudus. Saat itulah kita pun dapat menjadi seperti Maria yang duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dikehendakinya dalam hidup kita. Saudara saya yang terkasih, dalam Ekaristi Allah menyatakan rahasia mulia yang dinyatakannya kepada segala bangsa, yaitu Kristus ada di antara kamu. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, ya, Kristus ada di tengah kita, dan Ia pun ada di dalam aku, dikatakan. Jika kita menyadari hal ini, tentu kita akan lebih berusaha mendengarkan Dia dan lebih berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak. Sebab dengan kesadaran akan kedekatan kita dengan Yesus, kita dapat menjadi semakin peka akan suara Tuhan dalam hati kita. Namun, saudara-saudara yang terkasih, kepekaan ini tidak otomatis ada jika kita tidak lebih dulu dengan setia menyediakan waktu untuk berdoa, merenungkan kitab suci, dan menerimanya dalam komuni kudus. Kita tidak akan mungkin dapat berdoa tanpa henti
Jika kita tidak memulainya dengan kesetiaan berdoa di waktu-waktu tertentu di setiap hari. Doa pagi dan malam, doa sebelum dan sesudah makan, doa Angelus setiap jam 6 dan 12 siang, doa syukur setiap jam 3 siang, mengenang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang yang mengambil posisi seperti Marta. Mereka aktif di gereja dengan berbagai kegiatan. Tetapi dalam kegiatan itu, mereka tidak menerima pengajaran dari Tuhan. Yesus menegur Marta dengan kesibukannya. Ia tidak tahu bahwa dialah sesungguhnya yang harus dilayani lebih dulu, bukan Tuhan Yesus. Sebuah pertanyaan, siapakah yang kita layani dalam aktivitas kita setiap hari? Diri kitakah atau Tuhan Yesus? Saudara saya terkasih, mungkin ada baiknya kita belajar dari Santo Paus Yohanes Paulus II. Yang sangat mengagumkan darinya bukanlah hanya doa-doa hariannya, tetapi kebiasaannya untuk berdoa terus-menerus tanpa henti. Orang-orang terdekatnya kerap melihatnya begitu tenggelam dalam doa yang kusuk bahkan di tengah aktivitas sehari-hari, seperti ketika sedang berjalan menuju acara tertentu, dan itu terjadi berkali-kali sepanjang hari. Saat-saat tersebut nampak sekali kedekatan Paus dengan Tuhan. Saudara saya terkasih, Kardinal Christoph Schönborn berkata demikian tentang Paus. Bapa Suci nampak seolah-olah tak pernah berhenti berdoa. Aku tak pernah melihat seorang pun yang terus-menerus diresapi dalam kesatuan dengan Kristus dan Allah Bapa seperti itu, sebagai keadaan permanen yang memimpinnya untuk menyerahkan segala perbuatannya ke dalam tangan Tuhan. Perhatiannya untuk sesama, sikapnya, perkataannya, semua yang dilakukannya dimandikan dalam doa. Saudara-saudari yang terkasih, dia tidak mengadakan waktu untuk masuk dalam doa, melainkan ia demi orang lain mengadakan waktu untuk keluar dari doa. Kata Paus, begitu saya berjumpa dengan orang, saya mendoakannya. Mereka yang beruntung dapat bertemu dengannya tidak akan heran dengan perkataannya ini, sebab Paus memberi perhatian penuh kepada setiap orang yang dijumpainya. Salah seorang sekretarisnya berkata, Paus berdoa bagi setiap orang yang ditemuinya, baik sebelum maupun sesudah pertemuan itu. Maka, saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita bersikap demikian? Jika belum, mari kita coba melaksanakannya mulai saat ini. Dan semoga warta Injil hari ini dan teladan Santa Maria, Santa Marta, dan Santo Paus Yohanes Paulus II tadi menuntun kita untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami menyadari bahwa seringkali kami begitu giat melayani tetapi lupa mendengarkan apa yang Kau kehendaki lewat sabda-sabdamu. Maka curahkanlah Roh-Mu selalu ke dalam hati kami, sehingga kami senantiasa mau mendengar dan melakukan apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.